Kalau mau usaha, kalau punya ide, kalau mau usaha atau mau apapun itu dijalanin aja, nggak usah ragu-ragu. Karena kalau memang kita nggak pernah nyoba, kita nggak akan pernah tahu hasilnya. Cuma bengong ngapain, mending kita cari kegiatan yang bisa menghasilkan, yang bermanfaat, yang positif kan. Jadi kita putar otak jualan apa ya, terus ada ketemu ide jualan ini, udah kita coba deh. Kok laris ya, terus ketagihan akhirnya. Mbak, Iya mas. Mbak siapa namanya? Hana. Mbak Ana jual apa sih Mbak? Nasi ayam nih. Nasi ayam khas Semarang. Semarang. Wah, saya baru dengar nih Mbak. Iya. Emang cuma ada di Semarang doang Mbak? Cuman ada di Semarang. Wah. Di Semarang. Ini ada apa aja sih Mbak isiannya? Jadi kalau nasi ayam itu kita ada nasi. Nasi. Oh ini nasi nih. Ini nasinya. Nah, Jadi anget terus ya itu nasinya. nasi uduk apa Iya, nasi? nasi uduk dia. Kayak gini nasi. Ini bawa segini nih Mbak nasinya? Iya. Itu berapa liter Mbak? Biasanya kita bawa 45 kilo. 45 kilo. Sampai 5 kilo. Untuk Kiloan ya, bukan liter. Iya. untuk berapa porsi itu 45 kilo? Aduh, berapa ya mas? 100-an kayak bisa. 100 porsi. Nah, dari nasi kemana nih Dari Mbak? nasi, terus kita ntar pakai lauk-lauknya ini ada telur. Nah, telur apa tuh Mbak? Telur apa? Ayam Telur ayam di apa tuh? dibagi dua. Oh dibagi dua, tapi ini Kita kayak dibacem, direbus ya? Iya, direbus. Dibacem ya? Dibacem. Nah, terus? ada dikasih suiran ayam ntar. Nah. Terus kalau udah disuiran ayam, ntar biasanya pada pakai sate usus. Nah, kita ada tambahan tahu bacem juga nih. Oh, ini tahu bacem. Ya, tahu bacem Terus sama gorengan. gorengan. Oh ini di ini ya? Iya. Ini bawa berapa ini Mbak? Telurnya? Biasanya buat 3 kilo. 3 kilo. Oke. Nah ini apa nih Mbak? Nah, untuk sayurnya, ini ada sayur sambal goreng krecek kayak gini. Krecek itu rambak ya, kalau pada nggak tahu krecek nih, rambak kayak gini. Terus kalau pada suka pedas biasanya dia minta nambah lombok kayak gini. Nah, ini kuah opor nih mas. Kuah opor. Udah disiramin ntar ke nasinya, terus dikasih areh. Apa? Areh ini yang lebih kental, santan kental sama kentalannya dari opor jadi satu. Mbak, seporsinya berapa Mbak? Porsinya 15.000. 15.000. Nah pertama-tama apa dulu nih Mbak? Pertama-tama nih nasi nih ya mas. Kasih nasi. Nasi. Oh, ini wadahnya juga unik ya Mbak ya? Iya. Apa namanya tuh Mbak? Pincu ini ya dari apa sih anyaman gitu ya mas ya. Kita kasih nasi Nah, terus dari sini, terus kita kasih ini telur. Oh dapat telur sepotong ya Mbak ya? separuh. Paro. Terus Separuh, terus kita ke suiran ayam. Kita suiran ayamnya. Kita kasih suiran ayam. Terus pakai ini apa nih Mbak? sate usus. Sate usus. Kasih sate usus. Kita kasih bacemnya. Bacem, tahu bacem tuh ya Mbak ya? Bacem. Nah terakhir apa nih? Belum ya? Belum terakhir mas. Nah ini apa nih Mbak? Nah, ini kita kasih ini ya. Ini ada kreceknya. Tambah krecek. Nah ini apa nih Mbak? Kuah opor. Opor. Oke. Terakhir apa nih? Ini kita kasih areh nih. Ini yang kentalnya nih. Arem itu kayak santan gitu Mbak? Areh, iya, areh dia namanya. Nah terakhir ini ya Mbak ya? Ya. Hana ya? Iya mas. Mbak Hana usahanya ini udah jalan berapa lama nih Mbak? Baru 4 bulan, 4 jalan ke 5 bulan sih mas. Wah buka di sini? Awal buka iya di depan masjid. Depan masjid sini? Iya depan masjid Kauman. Terus Terus geser? digeser ke sini. Sebenarnya nggak geser, kita di depan masjid tetap sih, tapi cuman hari Minggu pagi. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu malam kita di kuliner Kauman. Di alun-alun. Berarti tiap hari buka nih Mbak? Enggak, cuman weekend aja. Weekend aja? Iya. Nah, kalau Mbak sendiri kegiatan apa selain jualan? Kegiatan ibu rumah tangga mas. Oh ibu rumah tangga. Tangga. Ini apa nih? Sampingan doang? Enggak sampingan. Ya pekerjaannya ini, cuman kan kita ada tempatnya cuman weekend aja. Gitu. Belum dapat tempat untuk setiap harinya sih. Setiap harinya nggak jualan Setiap hari jualan tapi online. online. Iya. Online-nya lewat Lewat biasa partner itu. Shopee, GoFood, ya kayak gitu. Ini kalau saya sendiri terinspirasi dari mana Mbak? Terinspirasi, sebenarnya kita nggak ada inspirasi dari mana-mana karena waktu itu pas lagi jalan-jalan ke sini ada tempat, terus kita
kita dapat tempat, akhirnya kita bingung mau jualan apa, tiba-tiba kepikiran aja mau jualan nasi ayam. Tapi basicnya bukan usaha. Bukan, basicnya kerja kantor. Kerja kantor. Iya, basicnya bukan di bidang kuliner juga. Di mana tuh? Nah, sebelumnya saya sih sales otomotif. Sales otomotif. Iya. Banding setir apa Banding setir resign, terus nggak ada kerjaan, jalan-jalan itulah, akhirnya nemu tempat ini. Gitu. Jadi kita putar otak jualan apa ya, terus ada ketemu ide jualan ini, udah kita coba deh. Loh kok laris ya, terus ketagihan akhirnya, kayak gitu ceritanya. Jadi emang nggak ada kepikiran jualan nasi ayam nih atau gimana sebelum resign, nggak ada. Jadi memang benar-benar resign emang mau ngurus anak niatnya, tapi terus ada tempat kosong, ya udah kita manfaatin aja peluangnya. Oh gitu. Ini kalau resepnya sendiri belajarnya gimana? Resepnya sih turun temurun sih dari Eyang. Oh, resep Iya, keluarga. resep keluarga memang. Karena dulu emang Eyang pernah jualan nasi ayam juga zaman dulu. Yalah. Ya diterusin sama Bude, terus Bude di resepnya diturunin sama Mama. Masih ingat nggak awal-awal pas buka tuh laku berapa porsi tuh? Kalau porsiannya nggak inget, kalau omsetnya inget. Berapa tuh? Omsetnya itu dulu sampai 800-an awal banget ya. Kita kan modalnya emang bener-bener minim. Berapa tuh? Cuma modal 300-an. Nah, omsetnya udah sampai 800 kan kayak gitu. Kalau untuk sekarang? Kalau untuk sekarang udah lebih sih Mas. Kurang lebih? Hah? Kurang lebih? Kurang lebihnya bisa ya hampir 2. Hampir 2. 1,5 kayak gitu, 1,5 sampai hampir 2. Alhamdulillah, Mbak ya nyangka nggak sih? Nggak nyangka. Kalian emang nggak pernah ada basic kayak gini. Nggak pernah ada basic kayak gini, terus bisa laris kayak gini, nggak nyangka banget. Makanya bikin ketagihan. Canduan ya? Canduan. Mbak harapannya apa nih Mbak buat usahanya? Harapannya semoga bisa maju terus, kalau bisa lebih berkembang lagi. Kayak gitu ya, pokoknya lancar, sukses deh Mas. Iya. Mbak, kan di luar sana banyak nih Mahmud muda nih kayak Mbak nih, masih muda kan. Nah, motivasi usahanya apa sih Mbak? Kalau punya ide, kalau mau usaha atau mau apapun itu dijalanin aja, nggak usah ragu-ragu. Karena kalau memang kita nggak pernah nyoba, kita nggak akan pernah tahu hasilnya.